Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karena rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat di ruangan ini guna mengikuti seminar Digital Privacy dan Security dengan tema How to Stay Safe in Connected World. Perkenalkan, saya Rizky Salsabila Pakpahan sebagai pembawa acara atau Master of Ceremony yang akan memandu jalannya seminar kita hingga selesai. Seminar ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap pentingnya menjaga keamanan dan privasi digital di era teknologi yang semakin berkembang pesat. Untuk itu, mari kita simak bersama setiap sesi yang telah disiapkan dengan seksama agar dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk memulai acara ini dengan penuh berkah, marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya memanjatkan doa agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Yang Raffi Aulia Asfa dan akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Kak Diana Teresa Simatupang. Kepada Bang Raffi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan memimpin doa ini dengan keyakinan agama Islam. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang beragama lain, saya dipersilahkan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu, atas segala nikmat, kesehatan, serta kesempatan yang Engkau anugerahkan, sehingga hari ini kami dapat berkumpul dalam acara seminar yang bertema How to Stay Safe in Connection World. Ya Allah, di tengah dunia yang semakin terkoneksi, bimbinglah kami agar selalu berhati-hati dan bijak dalam berinteraksi. Berikanlah kepada kami ilmu dan kesadaran untuk menjaga keselamatan diri di dunia digital, serta kekuatan untuk menggunakan teknologi dengan tanggung jawab dan penuh kebaikan. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada para narasumber kami, lancarkanlah lisan mereka dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Bukakanlah hati dan pikiran kami untuk menerima ilmu yang bermanfaat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah acara ini sebagai sarana yang membawa manfaat, menumbuhkan kesadaran, serta mempererat silaturahim di antara kami. Jauhkanlah kami dari segala bentuk kejahatan, fitnah, dan bahaya, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini penuh berkah, sukses dari awal hingga akhir, dan bermanfaat bagi diri kami, masyarakat, bangsa, dan agama kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Raffi yang telah memimpin. Hadirin yang terhormat, sebelum kita melanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan kita kepada tanah air. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri dengan sikap sempurna. Kepada Kak Diana, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Kak Diana. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari yang kami hormati Bapak Tengku Irham Desriansyah selaku Kepala Jurusan Administrasi Niaga Program Studi Administrasi Bisnis. Kepada Bapak Tengku Irham Desriansyah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati panitia pelaksanaan dari kalangan mahasiswa yang saya banggakan, dan yang saya hormati para narasumber dan seluruh peserta seminar yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara seminar ini dengan tema yang sangat relevan dan penting, how to stay safe in connected world. Di era digital seperti sekarang, kita hidup dalam dunia yang serba terhubung. Setiap klik, unggahan, dan interaksi online menyimpan jejak data pribadi kita.
Sayangnya, tidak semua pihak di dunia maya memiliki niat baik. Karena itu, pemahaman tentang keamanan digital dan perlindungan data pribadi menjadi sangat penting. Saya percaya kegiatan seperti ini bukan hanya memperkaya pengetahuan, tapi juga membentuk karakter mahasiswa yang kritis, peduli, dan aktif. Kalian bukan hanya pengguna teknologi, tapi juga generasi yang sadar dan bertanggung jawab dalam menghadapinya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara ini. Selamat mengikuti seminar. Mari kita jaga dunia digital dengan cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas sambutannya yang inspiratif sekaligus membuka semangat kita dalam mengikuti acara seminar ini. Baiklah, kita akan segera memasuki sesi materi pertama yang tentunya sudah sangat kita nantikan bersama. Sesi ini akan dipandu oleh seorang moderator yang luar biasa. Beliau adalah Cindy Clarita Tarigan, lahir di Medan pada tanggal 1 Maret 2005. Saat ini Cindy merupakan mahasiswa aktif semester 4 yang dikenal sebagai pribadi yang rajin, komunikatif, dan memiliki semangat tinggi dalam dunia organisasi maupun kegiatan akademik. Selain itu, Cindy juga memiliki minat besar dalam dunia komunikasi dan public speaking, yang membuatnya sangat cocok untuk memandu sesi kita pada hari ini. Tak berlama-lama lagi, mari kita sambut moderator kita, Cindy Clarita Tarigan. Kepada Kak Cindy, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak atas introduksi yang sangat bermanfaat bagi saya juga. Nah, di sini saya mau mengucapkan selamat pagi semuanya. Pagi. Senang bisa bertemu dengan kalian semua yang ada di sini. Luar biasa effort yang telah diberikan kepada kelompok kami, yang membuat saya juga menjadi super excited untuk berada di sini. Saya atas nama Cindy Clarita Tarigan, dan saya jadi pemandu kalian dalam sesi pemaparan materi kali ini. Kita bakal ngobrol tentang topik yang sangat penting dan relevan bagi di zaman sekarang itu, ya, how to stay safe in the connected world. Gimana sih cara yang tepat kita bisa lakukan agar tetap aman dan cerdas saat berselancar di dunia digital yang penuh terkoneksi. Saya harap semuanya bisa menyiapkan catatannya masing-masing beserta semangat kalian juga, karena nanti kita bakalan dapat banyak insight keren dari para partner ahli saya yang sudah siap berbagi pengalaman dan tips praktisnya. Yuk kita mulai sesi ini dengan sambutan yang antusias kepada Bang Calvin Gray. Tepuk tangannya teman-teman. Nah, di samping saya ini udah ada Bang Calvin Gray. Beliau merupakan pemateri pertama dari kelompok kami. Beliau lahir di Medan pada 23 Oktober 2005 dengan zodiaknya Scorpio. Yang punya zodiak yang sama bisa nanti kontak-kontakan dengan beliau, ya. Dan di sini beliau juga sudah melakukan preparation dari jauh-jauh hari sebelumnya, teman-teman. Research yang dilakukan beliau yaitu mengenai pengenalan tentang keamanan digital, mengidentifikasi mengenai ancaman umum dunia digital, cara mengamankan perangkat digital, juga bagaimana cara membuat sandi yang kuat. So without waiting any longer, here we dive to the topic. Baik. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada moderator kita pada hari ini karena saya telah diberikan kesempatan, dan juga saya berterima kasih kepada moderator karena telah memberikan first impression yang sangat-sangat luar biasa. Dan untuk teman-teman semuanya, boleh dong kasih tepuk tangan kepada moderator kita pada hari ini. Materi kita yang pertama itu mengenal tentang keamanan digital. Nah, keamanan digital merupakan sebuah langkah yang dapat kita ambil
untuk melindungi data serta sistem digital yang kita miliki dari serangan ataupun akses-akses yang tidak sah yang ingin masuk ke dalam perangkat kita. Nah, perangkat-perangkat tersebut mulai dari handphone, laptop, jaringan, akun pribadi, ataupun informasi-informasi pribadi yang kita miliki. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis tujuan keamanan digital. Nah, keamanan digital memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama itu melindungi data pribadi dan informasi sensitif. Nah, salah satu tujuan dari keamanan digital yaitu untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif yang kita miliki agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, informasi ataupun data pribadi tersebut contohnya seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, NIK, ataupun informasi akun seperti akun media sosial dan juga email, serta informasi keuangan seperti nomor rekening dan juga kartu kredit. Nah, jika informasi ataupun data pribadi tersebut jatuh ke tangan yang salah, maka informasi tersebut bisa mereka gunakan untuk melakukan penipuan, pencemaran nama baik, maupun tindak pidana digital seperti pencurian identitas. Nah, tujuan yang kedua yaitu mencegah akses yang tidak sah. Nah, keamanan digital bertujuan untuk menghalangi orang-orang ataupun pihak-pihak yang tidak sah ataupun tidak berwenang agar tidak dapat mengakses data-data yang kita miliki. Contohnya seperti hacker yang mencoba membobol sosial media dan juga penjahat cyber yang berusaha untuk mengakses data server perusahaan. Nah, dengan keamanan digital, akses-akses tersebut hanya dapat dilakukan oleh kita sendiri ataupun orang-orang yang kita beri izin untuk mengakses data-data tersebut. Nah, tujuan yang ketiga itu untuk melindungi privasi dan juga reputasi pengguna. Nah, keamanan digital juga bertujuan untuk melindungi informasi-informasi pribadi yang kita miliki agar tidak tersebar secara sembarangan dan juga menjaga reputasi dan citra para pengguna. Nah, dengan keamanan digital kita dapat mengontrol apa-apa saja yang dapat kita bagikan ke publik serta dapat menjaga nama baik pengguna secara online. Nah, materi yang kedua itu mengidentifikasi ancaman umum di dunia digital. Nah, di dunia digital ini banyak sekali menawarkan kemudahan yang dapat kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu seperti belajar, sekolah, bekerja, belanja, serta bersosialisasi. Nah, namun di balik kemudahan itu semua, dunia digital memiliki ancaman-ancaman yang dapat merugikan penggunanya itu sendiri. Nah, ancaman-ancaman tersebut bisa datang dalam berbagai bentuk, serta dapat menyerang siapa saja. Bisa menyerang individu, perusahaan ataupun kelompok, serta institusi besar pemerintahan. Nah, dengan mengidentifikasi ancaman-ancaman tersebut, kita merupakan langkah awal kita untuk mencegahnya. Dengan kita mengetahui jenis serta ciri dari ancaman-ancaman tersebut, maka kita dapat memperbesar peluang kita untuk terhindar dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, yang selanjutnya itu jenis-jenis ancaman umum yang sering terjadi di dunia digital. Nah, ada 3 jenis ancaman yang paling sering terjadi di dunia digital. Yang pertama itu ada phishing. Dari teman-teman semuanya sini ada yang tahu phishing? Phishing bukan mancing. Atau ada yang pernah kena phishing gitu deh? Pernah. Nah, phishing ini merupakan sebuah penipuan digital yang dimana mereka itu berpura-pura menjadi pihak lain. Nah, biasanya pihak yang diatasnamakan itu pihak bank, sekolah ataupun kampus ataupun aplikasi-aplikasi terkenal lainnya. Nah, phishing ini, orang yang melakukan phishing ini biasanya berusaha untuk meminta informasi-informasi sensitif yang kita miliki untuk mereka melakukan penipuan. Contohnya itu seperti password ataupun informasi-informasi pribadi yang kita miliki. Nah, contoh yang paling sering terjadi di masyarakat itu adalah phishing yang mengatasnamakan pihak bank, di mana mereka yang melakukan phishing itu akan mengirimkan kita sebuah email ataupun pesan WhatsApp yang dimana pesan WhatsApp tersebut berisi desakan kepada kita untuk mengklik link yang mereka kirimkan untuk memperbaharui informasi bank yang kita miliki. Nah, biasanya setelah kita mengklik link tersebut, kita juga dipaksa untuk mengisi sebuah form
yang dimana form tersebut berisi tentang data pribadi yang kita miliki. Nah, setelah kita mengisi form tersebut, mereka akan menggunakan informasi pribadi yang kita miliki untuk mereka melakukan penipuan. Nah, salah satu contoh penipuan itu mereka akan menguras habis saldo yang kita miliki. Next. Nah, materi yang ketiga yaitu cara mengamankan perangkat digital. Nah, mengamankan perangkat digital merupakan salah satu langkah awal yang dapat kita lakukan untuk menghindari hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab yang ingin menyerang perangkat-perangkat digital yang kita miliki. Nah, ada 3 cara yang paling umum atau yang paling simpel yang dapat kita lakukan untuk melakukan ataupun untuk mengamankan perangkat digital yang kita miliki. Nah, cara yang pertama itu perbarui sistem operasi dan aplikasi secara berkala. Nah, dengan kita memperbarui sistem operasi dan aplikasi secara berkala, khususnya di sistem operasi di keamanan, hal tersebut dapat menutup berbagai celah-celah yang dimiliki oleh perangkat kita, sehingga hacker ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut tidak mudah untuk memasuki perangkat-perangkat digital yang kita miliki. Nah, yang kedua itu gunakan antivirus dan juga anti malware. Antivirus dan anti malware ini berfungsi untuk mendeteksi berbagai ancaman virus dan juga malware yang ingin masuk ke dalam perangkat kita, dan juga antivirus dan anti malware ini berfungsi untuk memblokir serta menghapus ancaman dari virus dan malware yang ingin menyerang perangkat kita. Dan yang ketiga itu hindari mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak resmi. Nah, dengan kita tidak mengunduh aplikasi-aplikasi ataupun file-file tertentu dari sumber yang tidak resmi, maka hal tersebut dapat menghindari kita terkena dari ancaman-ancaman dunia digital. Karena biasanya aplikasi ataupun sumber-sumber yang tidak ataupun file-file yang bersumber dari sumber yang tidak resmi itu dapat mengandung virus ataupun malware yang dapat menyerang perangkat kita. Dan yang terakhir itu ada penggunaan kata sandi yang kuat. Sandi atau password yang kuat adalah kunci utama untuk melindungi data pribadi dan akun digital yang kita miliki dari berbagai serangan maupun akses-akses yang tidak sah. Nah, kata sandi yang kuat ini merupakan tembok pertahanan yang awal yang dapat kita bangun untuk melindungi perangkat-perangkat digital yang kita punya agar tidak terserang ataupun hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab itu masuk ke dalam perangkat kita. Nah, karakteristik sandi yang kuat itu biasanya memiliki 12 karakter, yang dimana dari 12 karakter tersebut mengandung dari kombinasi huruf besar dan kecil serta menggunakan karakter-karakter khusus. Serta biasanya sandi yang kuat itu tidak menggunakan nama lengkap ataupun sebagainya. Nah, selain itu sandi yang kuat itu biasanya sandi yang tidak bisa ditebak oleh manusia ataupun program-program komputer seperti brute force. Nah, sandi yang kuat itu biasanya juga kita harus meregenerasi sandi yang kita miliki secara 6 bulan sekali agar sandi yang kita miliki itu lebih kuat dan juga lebih tahan dari serangan-serangan hacker ataupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Luar biasa ya informasi dari Bang Alvin. Mohon diberi tepuk tangannya dong untuk apresiasi kali ini. Banyak ya something new that we can learn, sesuatu yang baru yang bisa kita pelajari dari penjelasan beliau. Contohnya betapa pentingnya itu penggantian secara berkala sandi-sandi kita, terutama email ya teman-teman. Tapi kelihatannya teman-teman sudah sedikit jenuh dengan situasi sekarang ini. Pagi-pagi, anak siang pagi-pagi disuruh bangun cepat prepare. Nah, jadi di sini saya dengan partner saya, Bila, akan melakukan sedikit ice breaking untuk kita semua, dan yang mana di sini ice breaking yang kami lakukan akan dijelaskan oleh Bila terlebih dahulu. Halo teman-teman, gimana nih? Udah mulai bosan ya dengar materinya ya? Nah, mari kita mencairkan suasana ini supaya semakin semangat lagi untuk mendengarkan materi sesi kedua. Nah, di sini kita akan main ice breaking.
Cluenya itu adalah Simon berkata. Jadi kalau misalnya saya dan Cindy memberikan perintah, Simon berkata pegang kepala. Nah, jadi teman-teman harus pegang kepala. Nah, jika saya dan Cindy berkata tidak ada kata Simon berkata, jangan lakukan apapun. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah siap? Siap banget. Tenang teman-teman, gak apa-apa, jangan bosan. Karena akan kami ambil satu pemenang dan dapat hadiah full of snack. Jadi kalian pasti kenyang bagi pemenangnya. Oke, are you ready? Oke, kita mulai gamesnya ya. Teman-teman boleh dong berdiri dulu supaya kita lihat mukanya satu-satu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Ini contoh ya teman-teman ya, udah bisa kita mulai kan ya? Oke. Simon berkata, pegang bahu. Simon berkata, angkat tangan. Angkat tangan satu lagi. Oke, dari tim kami udah ada yang salah satu ya. Seperti itulah contohnya. Jadi bakalan dimulai mulai dari sekarang dan nanti pemenangnya akan dapat hadiah. Oke, Sekali. 1, 2, 3. Simon berkata, pegang pundak teman. Ayo. Bingung. Oh iya, karena yang satu sendiri ya. Simon berkata, taruh tangan di atas meja. Simon berkata, angkat satu tangan. Angkat satu tangan lagi. Didiskualifikasi karena tadi saya bilang mengikuti perintah yang di depan, perintahnya ada Simon berkata. Oke, Mbak Aisyah boleh duduk beserta siapa kan? Ayo coba jujur yang salah. Arko dan Calvin, silakan duduk. Didiskualifikasi. Kita lanjut gamesnya ya. Kita sampai dapat satu orang pemenang di ruangan ini. Simon berkata, pegang kepala. Simon berkata, pegang hidung. Simon berkata, pegang tangan temannya. Cie. Mohon maaf kepada Kak Widya, ada apa ya Kak Widya? Kamu tadi Kak Widya. Udah Mbak, ini gimana sih kamu? Oke. Simon berkata, angkat tangan temannya. Simon berkata, turunkan tangan temannya. Simon berkata, pegang bahunya. Bahu masing-masing. Angkat tangannya. Oke, Desi. Eliminasi ya. Sorry. Kita bakalan gini terus sampai dapat satu pemenang ya guys. Sekarang bakalan dipercepat nih temponya. Ini lebih dipercepat ya, jadi harus fokus. Simon berkata, pegang bahunya. Pegang kepala. Mbak Tata, Jack, jujur siapa lagi? Oke, yang tadi yang sudah pegang kepala boleh duduk ya. Jujur siapa? Udah, ini doang. Tersisa 9 orang lagi ya Kak ya. Oke, 9 orang lagi. Panitia duduk. Kompetitif ya orang-orangnya. Simon berkata, senyum. Manis-manis banget senyumnya, Masya Allah. Simon berkata, ketawa. Iya. Simon nggak mau. Kan dapat hadiah. Berkata tutup mulut. Mang Presiden Gue sudah ada gigi. kenapa giginya kok kelihatan? Gaci lagi tuh. Oke, Bang Presiden boleh duduk ya. Karena Anda sudah eliminasi.
Berkata pegang rambut. Saya udah bener ya. Kalian harus cepet-cepet. Tinggal 5 orang lagi. Simon berkata hadap temannya. Banyak teman. Berkata pegang telinga. Nah, jadi 3 lagi nih Kak Cindy, gimana nih? 3. Tinggal 5 orang lagi, tapi sepertinya udah fokus banget. Ada Kak Hosiana, Kak Mutia, Kak Diana, Bang Hari sama Ini Bang 4 atau 3 ya Mbak ya? 5. 3 cewek, 2 cowok. Simon berkata angkat tangan. Angkat tangan satu lagi. Enggak, Pak Hari terlambat, sorry ya Mas ya. Maaf ya Bang Hari, Anda di Simon berkata cubit pipinya. Dicuri. Simon berkata pegang rambutnya. Lepaskan rambutnya. Oke. Oke. Ini udah sedikit sulit ya teman-teman ya. Gimana gini? Oh. Berkata pegang tangan di belakang. Oke. Simon berkata meremut. Enggak ada yang meremut ini. Kalau Siana kayaknya benar-benar ekspresinya benar-benar meremut ya. Nggak apa-apa kalau misalnya terlalu capek untuk ikut, ya boleh nggak apa-apa. Ya, bagi Jadi yang udah mau 1 lagi. gugur ya, tinggal ada 2 lagi yang belum. Maka Brandi belum dieliminasi. Simon berkata tangan di pinggang. Simon berkata cepat di atas. Cepat. Oke, maka Brandi dieliminasi karena terlambat. Nah, ini tinggal 2 atau 1 lagi nih. Jadi kita harus cepet-cepet ya. Ini harus cepet-cepet supaya mendapatkan hadiah yang jangan dinilai dari harganya, tapi dinilailah dari perjuangan kami. Oke? Simon berkata, melompat. Kalau Siana tak mau melompat, berarti kalau Siana dieliminasi ya. Sampai matanya kalau bisa keluar. Jadi kalau Siana mohon maaf dieliminasi ya, karena sangat lesu ya. Jadi pemenangnya adalah Kak Mutia. Beri tepuk tangannya. Nah, gimana nih teman-teman? Udah semangat lagi untuk mendengarkan materi kita sesi kedua? Oke, kita lanjut lagi ya materi sesi kedua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas luangan waktunya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua dengan pembicara kita yang tidak kalah menarik. Saya ingin memperkenalkan Bang Reza Kurniawan selaku narasumber kita selanjutnya. Beliau merupakan mahasiswa asli dari Politeknik Negeri Medan dan telah memasuki tahap pendidikan semester 4 sekarang ini. Beliau memiliki darah Jawa yang sangat khas, namun ia lahir di Lumajang 15 Mei 2003. Dan di sini beliau akan membahas lebih dalam pentingnya pembaruan perangkat lunak dan keamanan jaringan, waspada terhadap phishing dan scam, juga keamanan saat menggunakan wifi publik. Selain itu akan dipaparkan juga mengapa isi backup data itu sangat penting. Langsung saja kita sambut Bang Reza Kurniawan. Dipersilahkan ke depan, mohon tepuk tangannya teman-teman. Waktu dan tempat dipersilakan kepada pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator atas sambutannya. Baik, di sini saya akan membahas tentang apa pentingnya update software. Update software itu adalah proses untuk mengupdate sistem keamanan kita dan fitur-fitur yang ada di perangkat lunak kita. Itu bisa berupa peningkatan keamanan patch,
dan penambahan fitur-fitur yang ada di smartphone, laptop ataupun komputer kita. Jadi update software ini sangat penting bagi dunia digital karena itu bisa meningkatkan keamanan kita dari dunia digital yang sangat amat banyak bahayanya berupa malware, virus, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada bagaimana update software itu dapat melindungi keamanan diri kita. Yang pertama itu memperbaiki kerentanan keamanan. Jadi dalam dunia digital itu sangat banyak malware, ancaman-ancaman yang ada di luar. Jadi update software ini itu bisa memperbaiki kerentanan keamanan. Jadi di sistem keamanan itu ada patch keamanan itulah yang bertugas menambal celah-celah yang ada di dalam suatu sistem keamanan. Jadi mau bagaimana sistem keamanan itu dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar itu pasti terdapat maksud saya terdapat celah-celah yang bisa dimasuki oleh berbagai virus dan malware. Jadi virus dan malware itu bisa saja merusak perangkat kita berupa handphone ataupun komputer dan dapat juga mencuri semua data-data pribadi yang ada di dalam perangkat kita. Kemudian yaitu meningkatkan kinerja dan fitur. Jadi update ini juga berisi tentang penambahan fitur-fitur yang ada di dalam perangkat lunak kita, bisa berupa penambahan fitur keamanan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi risiko serangan malware. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa di dunia digital ini sangat banyak ancamannya, yaitu berupa virus dan serangan malware. Serangan malware itu sangat berbahaya bagi perangkat lunak. Jadi mengapa update perangkat lunak itu penting untuk sistem keamanan cyber? Yang pertama itu dapat mengatasi celah keamanan. Jadi sistem keamanan itu pasti memiliki celah keamanan. Jadi celah-celahnya ini bisa dimasuki oleh beberapa virus dan malware. Dari kejadian celah-celah keamanan ini juga diadaptasi oleh beberapa perusahaan besar termasuk Apple. Jadi Apple itu membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa menembus sistem keamanan mereka akan diberi berupa imbalan sebanyak ratusan dolar kalau tidak salah. Jadi dalam sayembara itu Apple berhasil menemukan seseorang mahasiswa yang dapat menembus celah keamanan mereka dan merekrut mahasiswa itu untuk mengatasi kelemahan sistem keamanan mereka. Kemudian adalah perbaikan bug. Jadi setiap sistem keamanan smartphone dan perangkat lunak itu pasti memiliki bug atau bug. Bug itu seperti ada kesalahan-kesalahan kecil yang ada di dalam perangkat lunak, seperti kamera handphone kita tidak bisa dibuka secara tiba-tiba, atau aplikasi yang kita gunakan itu force close atau tertutup secara tiba-tiba. Nah, itu termasuk dalam bug. Jadi update perangkat lunak itu bisa mengatasi bug-bug tersebut. Kemudian yang terakhir adalah stabil dan efisien. Jadi peningkatan sistem ini juga mengatasi perangkat kita, perangkat lunak seperti sistem OS Android, Apple ataupun Windows itu menjadi lebih stabil dan efisien. Efisien di sini dalam menggunakan baterai dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah phishing dan scam. Jadi teman-teman di sini sudah tahu phishing dan scam karena sudah dijelaskan oleh Bang Kevin tadi. Jadi ibaratkan di real life, phishing dan scam itu seperti pencuri ya, jambret ataupun copet. Jadi kalau di dunia digital itu phishing dan scam itu berupa pencurian, tapi berupa data-data pribadi kita yang ada di dalam dunia digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan phishing dan scam itu apa. Yaitu yang pertama, phishing adalah metode kejahatan online dengan melakukan pencurian data untuk kepentingan individu para pelaku hingga merugikan korban. Jadi arti phishing itu berasal dari kata phishing, yaitu memancing. Jadi phishing itu biasanya para
pelakunya itu memanfaatkan cara ini dengan memancing korbannya untuk melakukan semua perintah dan tindakan apa saja yang diperintahkan kepada sang korban. Misalnya dalam contoh ini, PC itu biasa memerintah para korbannya untuk mendownload suatu aplikasi yang mereka buat untuk melalui ataupun mencuri data para korbannya. Jadi mereka mengirimkan link ataupun berupa web kepada korbannya untuk mengklik ataupun mendownloadnya. Jadi phishing ini lebih rawan dirasakan oleh para pengguna Android ya teman-teman. Jadi sistem Android ini memang agak kurang ketat bisa dibilang, karena kita masih bisa mendownload semua aplikasi atau membuka web itu dari di luar aplikasi resmi seperti Play Store. Kalau di Apple kan kita memang harus download di aplikasi layanan penyedia aplikasi resmi mereka. Kemudian yang kedua yaitu adalah scam. Scam itu adalah upaya penipuan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari korban. Jadi scam ini biasanya dilakukan para scammer untuk mencuri saldo kita yang ada di e-money biasanya atau di rekening bank kita. Kemudian kejahatan scam ini bukan hanya dilakukan oleh individu, jadi melainkan juga dapat dilakukan oleh kelompok. Jadi mereka ini komplotan ya bisa dibilang. Mereka itu bekerja sama untuk menipu para korban-korbannya. Bisa saja mereka mendirikan sebuah perusahaan bodong untuk menipu para korbannya. Jadi pelaku kejahatan cyber yang ini disebut sebagai scammer. Kemudian di sini ada ciri-ciri scammer. Ciri-ciri scammer ini mungkin sudah teman-teman jumpai di kehidupan sehari-hari ya. Tapi secara tidak sadar kita malah terjerumus dan terkena perangkapnya para scammer. Yang pertama itu menyamar sebagai perusahaan dan institusi resmi. Kemudian menyamar sebagai orang yang dikenal oleh para korban, biasanya teman-teman dekat. Kemudian memanfaatkan emosi para korban. Untuk yang pertama yaitu menyamar sebagai perusahaan atau institusi resmi. Jadi pelaku ini biasanya menyamar sebagai orang dari perusahaan besar atau institusi resmi yang berwenang. Mereka ini menyamar biasanya menjadi untuk kasus yang sering dijumpai itu mereka sering menyamar sebagai pegawai bank, pegawai pajak, atau dari instansi-instansi pemerintah. Jadi mereka itu memberikan perintah bahwa pajak kita itu sudah jatuh tempo dan harus membayarnya melalui aplikasi yang mereka buat sendiri. Jadi mereka memerintahkan kita untuk mendownload aplikasi yang telah mereka berikan. Kemudian mereka akan memberikan link kepada kita dan kita harus mendownloadnya. Kemudian dari proses pendownloadannya itu, setelah mendownload kita membuka aplikasinya dan dari situlah sistem mereka itu akan mencuri data-data kita, termasuk nomor telepon, nomor rekening, alamat rumah, serta nomor telepon kerabat dekat kita. Kemudian yang kedua yaitu menyamar sebagai orang yang dikenal para korban. Jadi para scammer itu memanfaatkan kita sebagai orang-orang yang dikenal para korbannya, misalnya menjadi temannya, keluarga dan lainnya. Jadi untuk contoh kasusnya di sini biasanya saya juga pernah mengalami ya ibu saya. Jadi ibu saya itu ditelepon oleh orang-orang yang tidak tahu entah siapa, mungkin saja orang yang ada di lapas. Nah, jadi mereka menelpon ibu saya dan menyatakan bahwa abang saya itu ditangkap polisi karena menyimpan narkoba. Nah, padahal abang saya sedang bekerja. Jadi di posisi itu karena memang abang saya nggak ada di rumah, jadi ibu saya panik. Jadi scammer ini memerintahkan ibu saya untuk mentransferkan sejumlah pulsa. Kalau nggak salah pulsa itu sekitar 300.000 untuk membebaskan abang saya. Karena di posisi panik itu ibu saya hampir mengirimkan sejumlah pulsa. Jadi kemudian ibu saya mengklarifikasi bahwa abang saya lagi bekerja. Kemudian yang ketiga itu memanfaatkan emosi. Jadi contoh lain dari pelaku phishing ini adalah kalau di sini contoh kasusnya itu menjadi guru di sekolah. Apalagi orang-orang tua yang masih memiliki anak yang umur sekitar SD, kemudian meninggalkan mereka sendiri di sekolah. Di sini gurunya, scammernya mengaku sebagai guru dan mereka
memberitahu kepada orang tuanya bahwa anaknya itu terjatuh atau kecelakaan. Jadi untuk kasusnya di sini mirip-mirip seperti yang tadi. Jadi sang scammer itu berusaha untuk memintakan sejumlah uang atau pulsa untuk biaya berobat. Untuk slide selanjutnya ini adalah cara terhindar dari korban phishing. Jadi di sini ada 4 kiat untuk kita terhindar dari phishing. Yang pertama yaitu kita harus mewaspadai email dan pesan yang mencurigakan. Jadi teman-teman di sini sekalian pasti pernah menerima email-email atau pesan SMS dari provider. Biasanya itu paling banyak itu dari Telkomsel, teman-teman. Jadi mereka itu mengaku sebagai provider Telkomsel dan mereka memberitahu kita bahwa poin di Telkomsel kita itu sudah banyak dan kita itu bisa menukarkan poin-poin tersebut menjadi beberapa hadiah menarik. Jadi mereka itu mentautkan link di situ dan kita harus menekan link tersebut untuk menukarkan beberapa hadiah dari poin. Jadi itu termasuk scam. Jadi kita ketika kita menekan link tersebut maka data-data kita akan dicuri oleh mereka. Kemudian yang kedua, jangan klik tautan yang mencurigakan. Yang kedua ini belakangan ini sering terjadi di kita melalui pesan WhatsApp. Jadi ada pihak scammer atau phishing ini menyamar sebagai teman lama kita. Kemudian mereka mengirimkan berupa link undangan pernikahan dan mereka mengakui bahwa mereka itu adalah teman lama kita. Jadi kan kita nggak tahu kalau itu memang benar teman lama kita karena kan sudah lama tidak berkontak. Jadi mereka mengirimkan berupa link yang memberitahu kita untuk menekan link tersebut. Kemudian diarahkan ke web yang mereka buat sendiri dengan sistem mereka sendiri. Kemudian yang ketiga adalah hati-hati dengan informasi pribadi. Jadi kita ini nggak boleh secara terang-terangan memberitahukan informasi pribadi kita berupa nomor KTP, foto KTP kita, alamat, dan nomor telepon kita. Jadi jangan terang-terangan memberi informasi pribadi kita kepada orang-orang tidak dikenal. Contoh kasusnya di sini ada beberapa oknum scammer itu menyamar sebagai pinjaman online. Jadi kalau misalnya kita melakukan pinjaman kan pasti kita memberikan data-data pribadi kita berupa nomor KTP, nomor telepon dan foto KTP kita sendiri termasuk nomor orang-orang terdekat kita. Nah itu sangat berbahaya teman-teman. Kemudian perbarui perangkat lunak seperti yang saya katakan yang pertama tadi, memastikan perangkat lunak kita itu memiliki versi yang terbaru karena di dalam versi terbaru itu mungkin saja memiliki patch keamanan yang terbaru. Jadi patch itu sebagai tambal dari celah-celah keamanan. Kemudian adalah WiFi publik. Pasti teman-teman di sini sangat suka yang menggunakan WiFi di publik, apalagi orang-orang yang jarang beli paket internet. Jadi WiFi publik itu seperti namanya adalah WiFi yang disediakan oleh para instansi pemerintah biasanya kalau mereka baik. Terus pihak-pihak swasta, mereka itu menyediakan WiFi di tempat-tempat umum atau tempat-tempat yang biasa dikunjungi orang-orang seperti bandara, rumah sakit, perpustakaan, dan bisa saja di halte bus. Jadi sebenarnya apa sih bahayanya WiFi publik itu? Di sini terdapat 3 bahaya yang paling umum terjadi saat kita menggunakan WiFi di publik ya. Yang pertama itu pencurian data. Sudah pasti bahwa WiFi publik itu akan mencuri data kita semua. Jadi biasanya WiFi publik itu akan menyamar dari tempat yang kita datangi atau tempat-tempat umum yang ada itu. Seperti perpustakaan atau halte. Padahal di halte biasanya tidak ada WiFi publik, tapi mereka menyamar sebagai WiFi publik. Di situ tertulis adalah WiFi halte dan tidak memiliki password. Jadi kita bisa langsung mengoneksinya tanpa harus memasukkan password. Dan biasanya di beberapa perangkat itu akan langsung terhubung secara otomatis. Dan dari situlah para scammer dan phishing itu memanfaatkan kesempatan ini
dengan langsung memasukkan sistem mereka kepada perangkat kita dan langsung mencuri data-data pribadi kita seperti nomor telepon, nomor rekening, dan alamat. Kemudian ada pengalihan banking. Jadi di sini siapa yang pernah menggunakan wifi publik tapi langsung membuka banking atau e-money seperti Shopee Pay atau Dana. Jadi itu sangat berbahaya. Jadi scammer dan phishing itu bisa saja mengalihkan akun banking kita dan mereka bisa saja menguras semua tabungan yang ada di dalam situ. Kemudian di sini ada menghacking sosial media. Jadi scammer ini bisa mencuri data-data pribadi sosial media kita termasuk username dan passwordnya. Jadi di sini sosial media kita itu biasanya akan terlogout dan saat kita berusaha mengulang untuk masuk ke dalamnya lagi itu biasanya salah karena passwordnya itu sudah diganti oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sini yang terakhir adalah backup data. Jadi backup data itu sangat penting ya dari kehidupan kita di dunia digital saat ini. Jadi backup data itu adalah proses membuat salinan dan duplikasi data dari sebuah perangkat ke alat penyimpanan data lain. Jadi hal ini dilakukan sebagai cara kita mencegah adanya kehilangan data yang dapat disebabkan oleh kerusakan internal, virus atau malware, dan mungkin saja human error yang dilakukan oleh kita sendiri. Jadi mengapa sih penting mengupdate data kita atau membackup data kita? Di sini ada dua, yaitu perlindungan dari kehilangan data yang tidak terduga dan kemudian menjaga keberlanjutan bisnis. Yang pertama itu perlindungan dari kehilangan data yang tidak terduga. Jadi kita tidak bisa menerka-nerka atau menebak-nebak kapan data kita akan hilang. Jadi mengupdate dan membackup data itu sangat penting untuk menghindari dari kejadian yang ini. Jadi bisa saja berupa kita kehilangan handphone atau handphone kita dicuri, kemudian data kita itu tidak di-backup, itu kan sangat rugi. Foto-foto, semua kotak ataupun dokumen-dokumen penting yang ada di dalam handphone tersebut akan hilang begitu saja. Kemudian kejadian human error itu bisa terjadi karena misalnya kita punya anak kecil itu masih belum sekolah, kemudian secara tidak sengaja anak tersebut menghapus dokumen-dokumen pekerjaan kita dan dokumen-dokumen penting lainnya, dan jika tidak di backup itu akan sangat lebih bagi kita sendiri. Kemudian itu menjaga keberlanjutan bisnis. Jadi kehilangan data itu dapat menghentikan operasional perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu pasti memiliki database perusahaan mereka berupa data penjualan mereka atau data-data para investor dan lain sebagainya. Jadi itu sangat merugikan perusahaan. Jadi perusahaan itu bisa saja kalau mereka kehilangan data akan memulai semua perhitungan penjualan mereka dari awal, dan itu sangat merepotkan dan sangat tidak efisiensi waktu. Jadi di media penyimpanan untuk backup itu ada dua jenis. Yang pertama secara fisik dan secara non fisik. Jadi secara non fisik itu ada hard drive eksternal dan cloud. Yang kedua ada cloud. Jadi hard drive eksternal ini adalah opsi yang paling populer digunakan para orang-orang, termasuk para mahasiswa. Jadi karena hard drive eksternal ini mudah ditemukan di mana saja karena memang murah dan terjangkau. Jadi hard drive eksternal ini adalah opsi yang paling populer bagi individu maupun kecil karena mereka menawarkan kapasitas yang besar dengan biaya yang relatif rendah. Tapi minusnya dari backup data berdasarkan hard drive eksternal ini, dia rentan terhadap kerusakan fisik. Bisa saja hard drive itu jatuh dan rusak, kemudian tidak dapat dibaca lagi, dan itu sangat rugi. Kemudian yang kedua adalah penyimpanan cloud. Jadi penyimpanan cloud ini adalah penyimpanan yang berdasarkan menggunakan basisnya internet. Jadi data-data pribadi kita itu diupload ke dalam perumpamaannya itu awan. Jadi kita bisa mengaksesnya di mana saja.
Jadi kita bisa dapat mengaksesnya di mana saja. Jadi cloud backup ini memungkinkan data kita disimpan di dalam server yang dikembangkan oleh para provider atau penyedia jasa layanan cloudnya itu sendiri. Jadi pengelolaannya itu biasa disediakan oleh layanan seperti Google Drive, Dropbox atau AWS, dan satu lagi adalah cloud yang dikembangkan oleh Apple yaitu iCloud. Jadi kelebihannya ini adalah aksesibilitasnya itu bisa di mana saja dan stabilitas. Tetapi minusnya di sini adalah untuk mengakses data-data pribadi kita sendiri itu memerlukan internet atau jaringan internet. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Luar biasa benar. Terima kasih kepada Bang Reza mengenai topik yang sangat inspiratif yang semuanya dirangkum dengan sangat jelas. Semua penjelasan diberikan sangat fresh dan memang akan membantu kita untuk menjadi lebih smart dan menjaga privasi masing-masing. Selanjutnya di sini kami akan memulai sesi tanya jawab dengan pembicara. Maka kedua belah pembicara kami harap untuk kembali ke depan. Dan di sini kita telah ditemani oleh kedua narasumber kita yang sebelumnya. Saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dipaparkan tadi. Pertanyaan yang pertama, saya tujukan untuk Bang Calvin Gray. Menurut Bang Calvin, hal yang telah Abang paparkan sebelumnya itu mengapa ransomware dianggap sebagai salah satu ancaman digital paling berbahaya dan bagaimana biasanya cara kerjanya? Baik, terima kasih. Baik, ransomware itu berbahaya karena dapat mengenkripsi ataupun mengunci file-file ataupun program-program atau juga data-data yang kita miliki. Nah, jadi data-data tersebut akan terus terkunci sebelum kita membayar sejumlah tebusan yang mereka minta. Nah, ransomware ini menyebar melalui email ataupun tautan sembarangan yang tidak sengaja ataupun kita tidak tahu bahwa tautan itu telah kita klik. Nah, biasanya pihak-pihak yang memberikan ransomware ini akan meminta sejumlah tebusan dalam mata uang kripto. Nah, jadi sebelum kita membayar tebusan-tebusan itu, file ataupun aplikasi yang ataupun data-data yang kita miliki itu tidak dapat diakses. Jadi itu bahaya. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bang Reza. Menurut Bang Reza, mengapa phishing dianggap lebih berbahaya dibandingkan bentuk penipuan digital lainnya? Kalau boleh, sedikit jelaskan juga dari sisi metode dan dampaknya supaya para penonton lebih aware. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kenapa phishing itu jauh lebih berbahaya? Karena biasanya scammer atau orang yang dibalik scam ini biasanya sangat mahir dalam mengelabui para korbannya. Jadi itu tidak terlihat seperti mereka sedang menipu. Jadi mereka sangat-sangat meyakinkan para korbannya bahwa mereka adalah pihak yang resmi. Jadi Terima kasih atas jawabannya. Dan ditemani oleh kedua partner saya ini, saya akan membuka sesi tanya jawab bagi audiens. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya, menyebutkan nama beserta jurusan sebelum mengajukan pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama saya berikan kepada Tata. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anastasia, berasal dari program studi administrasi bisnis. Jadi pertanyaan saya itu, apa sih tantangan terbesar dalam menjaga koneksi yang sehat di dunia yang serba terhubung saat ini? Terima kasih. Nah, dari pertanyaan tersebut, dari kedua belah pihak, sudah dapat memahami atau belum? Atau kita minta lagi beliau untuk mengulangi pertanyaannya? Jadi, apa tantangan terbesar dalam menjaga koneksi yang sehat di dunia yang serba terhubung?
saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Anastasia. Nah, jadi tantangan terbesar yang dapat kita hadapi untuk menjaga koneksi di dunia digital yang terhubung. Jadi tantangan terbesarnya itu salah satu tantangan terbesarnya itu agar yang pertama itu memilah relasi yang ada. Jadi relasi yang terpilah-pilah yang terkeram dalam sosial media. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya sebagai moderator juga kan bisa menambahi untuk menjawab. Jadi garis besar dari beliau tadi apa? Relasi yang terpilah-pilah yang tercengkeram dalam sosial media. Memilah relasi, yang pertama itu kita harus memilah relasi secara online. Sekarang ini kan banyak situs-situs online yang dapat bercengkrama di dalamnya seperti Discord. Discord ini juga bisa berbahaya untuk kita jika tidak memilahnya. Terlebih itu, hal yang paling berbahaya dapat terjadi pada kita adalah doxing. Doxing ini adalah orang yang secara random memberitahu kepada orang lain lokasi kita tinggal di mana, itu diberitahu secara lengkap, nama bapak kita pun dia tahu, nama mama kita pun dia tahu, anak keberapa kita pun dia tahu. Itu luar biasa. Jadi hacker-hacker seperti itu, they are out there. Ada orang di luar sana yang mampu seperti itu. Jadi kunci untuk menjaga relasi di dunia yang connected ini adalah memilah-milah dan mampu menguasai diri sendiri. Bagaimana jawabannya? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Mbak Cantik nih yang menjadi menanya yang menjadi yang kedua. Oke, dipersilakan waktunya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih atas informasi yang relevan pada kita saat ini dan menambah wawasan kita pada saat ini juga. Dan saya mau bertanya tentang bagaimana risiko terbesar karena menggunakan wifi publik tanpa pengalaman dan perlindungan apa yang memadai untuk kita menggunakan wifi publik itu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari itu. Jadi kita itu bukan berarti nggak boleh menggunakan wifi publik ya. Jadi di sini kita juga harus melihat kondisi di sekitar itu. Apakah tempat tersebut berkemungkinan besar dipasang wifi atau enggak. Jadi untuk tips amannya itu adalah sebisa mungkin kalau kita menggunakan wifi publik itu kita tidak membuka aplikasi-aplikasi transaksi keuangan seperti m-banking ataupun e-wallet kayak Shopee Pay atau Dana. Kemudian apa tadi? Sudah puas dengan jawaban Mbak Reza, very cutesy, very demure. Oke, selanjutnya di sini saya dapat mempersilahkan kepada para narasumber untuk kembali ke posisi. Terima kasih atas jawabannya. Dipersilakan untuk kembali. Maka di sini saya mengucap terima kasih kepada semua peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Semoga jawaban dari pembicara kita bisa memberikan pencerahan dan solusi atas pertanyaan yang teman-teman ajukan. Tak terasa kita telah sampai di penghujung seminar ini. Kami mengharap materi yang telah disampaikan dapat menjadi sesuatu yang dapat bermanfaat ke depannya. Terlebih penerapan penjagaan privacy yang amat penting untuk diterapkan, kita juga harus aware dan openly learn terhadap setiap hal baru yang akan mendatang di kemudian hari, terutama yang terkait dengan teknologi. Saya juga ingin menekankan kepada seluruh teman-teman di depan saya untuk menjaga keamanan diri sendiri di dunia digital, seperti membangun benteng, butuh kerjasama, kesadaran, dan tindakan yang preventif. Jangan biarkan data pribadi kita jadi sasaran empuk para penjahat cyber. Mari kita menjadi pengguna internet yang cerdas, kritis, dan selalu waspada. Dengan begitu, kita bisa memaksimalkan manfaat teknologi untuk mengorbankan tanpa mengorbankan
Sesi hari ini memberikan banyak sekali insight penting tentang bagaimana kita melindungi diri di dunia yang semakin terkoneksi. Ingat, keamanan digital bukanlah sesuatu yang sulit atau menakutkan. Dengan langkah-langkah sederhana seperti verifikasi 2 langkah, update software secara berkala, dan berpikir 2 kali sebelum mengklik, kita bisa jauh lebih aman. Mari kita jadikan internet sebagai tempat yang lebih aman dan nyaman untuk semua. Saya Cindy Clarita mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang luar biasa. Di depan ini telah kembali saya berikan tadi tepuk tangan tolong teman-teman untuk narasumber kita, Bang Reza dan juga Kalvin. Dan luar biasa juga antusiasme dari teman-teman. Kami sangat salut, dari tim kami berterima kasih. Maka saya kembalikan acara kepada MC untuk sesi penutupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak kerasa ya teman-teman. Acara kita udah sampai di akhir. Hari ini kita gak cuma dapet ilmu, tapi juga kenang-kenangan dari materi yang insightful sampai games yang bikin seru. Terima kasih buat semua para hadirin yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir. Nah, sebelum penutup untuk sesi pemberian hadiah, saya panggilkan Bapak Tengku Irham Desriansyah memberikan hadiah kepada para pemenang karena ini adalah bentuk apresiasi kami kepada hadirin yang sudah beruntung pada hari ini. Kepada Bapak Tengku Irham Desriansyah, waktu dan tempat dipersilakan. Dan saya panggilkan kembali untuk teman-teman yang sudah menang. Kita panggilkan kepada Kak Mutia, kepada Kak Anastasia, dan juga kepada Kak Jen untuk naik ke atas panggung. Beri tepukan yang meriah. Kepada Bapak Tengku Irham Desriansyah, kita mohon dokumentasinya. Cakep. Kepada pemenang dan kepada Bapak Tengku Irham Desriansyah, dipersilakan duduk kembali. Dan sebelum kita tutup, aku boleh bacain pantun ya buat teman-teman kita semua. Aku boleh minta tolong bilang cakep nggak? Bilang apa tadi? Cakep, bagus. Bikin lagu harus pakai nada supaya enak didengar telinga. Jika nanti sudah tidak bertatap mata, izinkan kita bertemu dalam doa. Dan sekarang, yuk kita bareng-bareng tunjukin semangat kita sama-sama dengan slogan kami hari ini. Kepada narasumber, moderator, dan pemberi kata sambutan, dimohon untuk naik ke atas panggung. Saya himbau kembali kepada moderator, narasumber, dan pemberi kata sambutan, dimohon untuk naik ke atas panggung. Jadi di sini slogan kami adalah
stay sharp, stay secure, stay ahead. Jika saya bilang digital privacy and security, stay sharp, stay secure, stay ahead. Dengan semangat ya teman-teman ya. Oke, kita mulai. Digital privacy and security, stay sharp, stay secure, stay ahead. Pada narasumber, moderator dan yang kata sampaikan dimohon dulu kembali. Akhir kata saya Rizky